Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar hukum tajwid. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah hukum tajwid tentang hukum ro, yaitu ro tarqiq. Secara bahasa, tarqiq artinya tipis. Jadi tipis yang dimaksud di sini yang bagaimana? Yaitu mengucapkan bunyi huruf dengan mulut yang sedikit agak mundur dan tampak sedikit agak meringis ya. Jadi jelas cara baca ro tarqiq ini adalah dibaca ditipiskan. Nah, sekarang kita langsung membahas bagaimana macam-macam ro yang dibaca secara tarqiq atau tipis. Yang pertama, ro yang dibaca tarqiq adalah ketika ro tersebut berbaris kasroh atau kasroh tanwin. Kita akan langsung ke contoh. Contoh yang pertama, saya punya kalimat seperti ini, maka kita hanya akan fokus ke ro-nya dulu ya, ke ro yang berbaris kasroh. Oke. Di sini ro-nya barisnya kasroh, jadi otomatis ro-nya dibaca secara tipis atau tarqiq. Seperti ini. Binasri, 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 binasri. Jadi agak sedikit mundur mulutnya dan tampak sedikit meringis. Contoh yang kedua, ini masih sama, kita akan fokus ke ro yang berbaris kasroh. Ro berbaris kasroh di sini ini otomatis dibaca secara tipis atau tarqiq ya. Maka kalimat ini akan kita baca seperti ini. Rimahukum, rimahukum, rimahukum. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah ro yang berbaris kasroh tanwin. Maka ro yang berbaris kasroh tanwin ini juga otomatis dibaca secara tipis atau tarqiq. Maka kalimat ini akan kita baca seperti ini. Khusrin, khusrin, khusrin ya. Kemudian contoh yang kedua, ini juga sama, kita punya ro barisnya kasroh tanwin. Otomatis ro ini dibaca secara tipis atau tarqiq seperti ini. Bidurrin, bidurrin, bidurrin. Ya, jadi mulutnya agak mundur dan tampak sedikit meringis. Ro yang kedua yang dibaca secara tarqiq. Jadi ro yang kedua yang dibaca tarqiq adalah ro sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf berbaris kasroh. Jadi di sini kita akan melihat dua huruf, yaitu ro sukunnya sama huruf sebelumnya ya. Di sini saya punya contoh. Maka kita akan fokus ke dua huruf, yaitu huruf intinya ro sukun sama huruf sebelumnya. Kita lihat di sini huruf sebelumnya barisnya kasroh di huruf shin. Artinya ro sukunnya akan kita baca secara tipis atau tarqiq. Seperti ini. Fabashirhum, fabashirhum, fabashirhum. Jadi pas ngucapin ro sukunnya mulut kita agak mundur. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua masih sama ya. Ro sukun sebelumnya kita fokus ke huruf sebelumnya juga. Di sini ada huruf berbaris kasroh, yaitu di huruf fa. Artinya ro sukunnya kita baca secara tipis atau tarqiq ya, seperti ini. Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Jadi mulut kita agak sedikit mundur dan terlihat sedikit agak meringis ya. Selanjutnya, ro yang dibaca tarqiq yang ketiga adalah ro yang diwaqafkan yang sebelumnya didahului oleh huruf ya sukun. Jadi di sini kita akan melihat dua huruf juga, yaitu huruf ro yang diwaqafkan di sini artinya ro sukun yang sukunnya karena berhenti ya, karena berhenti membaca. Jadi tadinya awalnya nggak sukun, awalnya bisa fathah, kasroh, dhammah. Karena kita berhenti jadi sukun, yaitu ro yang diwaqafkan. Dan sebelumnya ya didahului oleh ya sukun juga. Di sini saya punya contoh seperti ini, maka kita akan fokus ke dua huruf, yaitu ro
dan huruf sebelumnya yaitu ya sukun. Kita lihat ro-nya di sini awalnya barisnya dhammah tanwin ya. Karena diwakofkan atau karena berhenti maka jadi sukun. Dan huruf sebelumnya ya sukun, maka ro-nya ini akan kita baca secara tarqiq atau tipis seperti ini. Sami'un basir. Sami'un basir. Ya, sedikit mundur mulutnya dan agak meringis. Sami'un basir. Contoh yang kedua sama, kita akan lihat dua huruf yaitu huruf ro-nya dan huruf sebelumnya. Di sini ro-nya barisnya dhammah tanwin, tapi ketika berhenti kan dia akan dibaca sukun ya. Dan huruf sebelum ro-nya adalah ya sukun. Artinya ro-nya akan kita baca secara tipis atau tarqiq. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Syai'in qadir ya, jadi mulutnya agak sedikit meringis mundur. Dan yang keempat, ro yang dibaca tarqiq adalah ro yang diwakofkan dan sebelumnya ada huruf berbaris kasrah. Ya, sama kayak yang ketiga, jadi ro-nya itu sukunnya karena berhenti membaca. Di sini kita punya kalimat ya, ro-nya awalnya barisnya fathah ya, karena berhenti kan jadi sukun kalau berhenti. Dan kita juga harus lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya tuh barisnya kasrah yaitu di shad. Artinya ro yang diwakofkan ini kita baca secara tipis seperti ini. Wala nasir. Wala nasir ya. Wala nasir ya. Agak sedikit mundur mulutnya dan tampak sedikit agak meringis. Dan contoh yang kedua, sama, kita akan fokus ke ro yang diwakofkan dan huruf sebelumnya. Ro-nya kan awalnya dhammah. Ketika berhenti ini akan menjadi sukun, akan kita baca sukun ya. Dan huruf sebelumnya barisnya kasroh yaitu di huruf fa. Makanya ro-nya akan kita baca secara tipis ya. Huwal kafir. Huwal kafir. Huwal kafir ya. Mulutnya agak sedikit mundur dan tampak sedikit meringis. Sekian saja untuk pembahasan tentang hukum ro tarqiq kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diaplikasikan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran sehari-hari. Untuk mendapatkan informasi yang lainnya silakan dibuka link video kita yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.